yang mereka gunakan sebagai peraturan umum, perlu Anda ketahui bahwasanya syariat Islam itu memang ternyata bukan buah kepada untuk pembentukan akhlak. Ternyata syariat Islam itu poros orientasinya itu untuk mengancam, menjajah mental masyarakat itu sendiri. Korban yang pertama adalah orang Islam itu sendiri. Nah, itu yang perlu Anda mengerti. Nah, jadi perlu Anda pelajari udah. pembentukan syariat Ketika Islam. orang bersalah untuk memenuhi efek jerah, apa yang kita beri? Kalau tidak sebuah hukum. Coba. Nah, perlu Anda tahu bahwasanya Enggak, jawab aja. Ketika kita bersalah untuk membuat efek jerah, apakah tidak relevan kita kalau kita beri hukum? persoalan spiritualitas itu bukan hak suatu negara atau pemerintah. Nah, coba Anda perhatikan kenapa Al-Quran menolak Nabi Muhammad dalam beragama. Karena Tidak nyambung Pak Cakra tolong jawab pertanyaan saya. Ketika kita bersalah dalam suatu negara ataupun sebuah organisasi, apakah tidak berhak kita menerima sanksi hukuman itu? Apakah kita menjadikan pembiaran? Kalau tidak ada ketetapan hukum. Coba jelaskan. Gimana? Apakah kita layak hidup sebagai binatang tidak ada hukum? Coba Anda jelaskan. Sekarang kita bicara hukum dulu ya. Karena Anda menyebutkan hukum, mari kita sebutkan satu-satu persoalan hukum. Hukum wajib jilbab kepada wanita. Apa urusan kaum ulama mewajibkan dan menjerakan kaum wanita yang tidak pakai jilbab? Ada persoalan apa di situ? Kalau kaum ulama ini cukup Pak Cakra, di mana orang tidak berjilbab di daerah seperti Jakarta di penjara? Ada enggak? Karena tidak ada syariat Islam. Kalau di Aceh di tempat-tempat yang ada gini, Anda kan menarasikan ketika orang tidak berjilbab masuk penjara. Adakah di Jakarta itu gara-gara jilbab orang masuk penjara? Ada enggak? Karena di Jakarta, Anda narasi kosong. Di Aceh aja enggak ada, Pak. Sebentar dulu, ini saya terangkan ini. Karena di Jakarta masih ada hukum positif yang tidak bisa dilanggar oleh masyarakat. Tetapi kalau sebuah daerah yang sudah ada syariat gugur. Sebentar dulu. Enggak, narasi Anda gugur. Sebentar dulu. Di daerah-daerah ada negara-negara yang sudah ada syariat Islam seperti di Iran ya. Itu orang wanita yang tidak pakai jilbab itu nyawa, menghadapi kehilangan nyawa. Jadi itu salah satu. Kemudian yang misalkan di Aceh, orang yang buka warung di siang hari, itu alat-alat masaknya disita. Ada urusan apa kalau ulama ini mengajarkan Islam itu? Tidak usah Anda pikir secara umum. Bulan puasa, betul. Anda kan secara umum Anda tafsirkan. Tidak ada menjelaskan poin-poinnya. Anda menggiring secara umum, buka, ditangkap. Tapi kan ada batasannya, yang aturan yang sudah ketetapan suatu daerah, bulan puasa. Karena namanya syariat Islam, itu Anda tidak mendasar. Ini saya tunjukkan tadi. Anda tahu nggak syariat Islam? Tadi sudah saya terangkan, apa sih unsur-unsur hingga terbentuknya syariat Islam. Syariat Islam itu, untuk Anda ketahui, tidak lebih daripada hukum-hukum kezaliman terhadap orang Islam itu sendiri. Makanya kalau Anda tegakkan syariat Islam, maka yang Anda tunjukkan adalah nabi-nabi yang munafik yang Anda yakini. Gak usah jauh-jauh framing ke sana. Pertanyaan saya Pak Cakra, apakah tidak relevan ketika orang bersalah ditegakkan hukum? Seorang muslim, teman-teman, harusnya kita juga nggak boleh munafik. Artinya kita banyak sekali melihat hadis-hadis bahwa dari mulai hadis Muslim 2000 ya, 2167. Enggak usah bicara kitab-kitab nanti Anda. Justru kita harus ada lucuannya ya, ada dasar dulu ke sana. Kalau Pak Anda hanya purata hadis. Pak Jafar di bawah. Kami percaya hadis itu mana yang bisa kita pakai, mana yang tidak. Silakan. Nggak usah ke sana, nggak usah terlalu jauh. Terus mau kemana Pak? Ya, ini narasi framing tahu. Maka saya tanyakan, kalau apakah manusia ini ketika bersalah tidak ada ketetapan hukum? Pak Jafar, kalau nggak bisa jauh-jauh ke hadis Anda? Pak Jafar turun. Saya turunkan. Pak Jafar, turunkan binatang. Pak Kaputri tolong turunkan ya. Karena nggak bisa diskusi dengan baik. Ya.
Oke, kalau seandainya kita mau jujur, kita juga nggak bisa menolak hadis-hadis. Makanya dari awal Pak Cakra membawa dasar-dasar itu. Ya, oke, kita nggak mau bicara hadis, tetapi ada nggak di dalam Al-Quran? Ada banyak. At-Taubah 29, At-Taubah 123, Al-Anfal 12, ya, At-Tahrim ayat 9. Itu ayat-ayat memaksa bahwa rahmatan lil alamin itu nggak bisa. Kalau kita mau lebih jauh lagi, kita sama-sama belajar apakah dulu masuk Islam ke Mekah itu melalui rahmatan lil alamin? Tentu tidak, karena terjadi perang Fathul Mekah. Dari sana mulai kolaborasi sampai ke Irak, Suriah, terus sampai ke Persia. Dari Persia masuk ke mana? Ke Roma. Yerusalem dulu terus sampai ke Roma. Itu kita nggak bisa bantah itu. Ya, maka di dalam surat An-Nisa ayat yang surat An-Nisa 24 terjadi juga hukum kawin mut'ah di sana. Kenapa? Karena pada saat mujahidin berperang di sana, mereka jauh dari anak istrinya. Ini nggak bisa kita tolak. Baik di dalam Al-Qur'an ada, ya, bahwa orang yang tidak menerima Islam putus lehernya, putus kedua tangannya. Al-Anfal ayat 12. Nggak bisa kita juga tolak. Kemudian orang yang tidak mengakui Islam dan Rasulnya apa? Sehingga mereka bayar jizyah. Di mana ayatnya Pak Said? Atau ayat 29. Kalau kita mau berbicara jujur di dalam Al-Quran ada jelas. Kalau kita berbicara hadis banyak. Contoh saya katakan di dalam An-Nisa 86, apabila kamu dihormati, maka balaslah penghormatan itu dengan serupa. Ini Allah yang memerintahkan. Tetapi riwayat Muslim 2167, justru kalau kita mengucapkan salam kepada orang kafir nggak boleh. Bahkan desaklah mereka ke jalan sempit. Inilah ujaran-ujaran atau ideologi-ideologi terhadap orang-orang di luar non-Islam. Ya, non-Islam. Ya, saya tanda kutip di sini adalah orang-orang kafir. Ya. Ini kita nggak bisa pungkiri sebagai seorang Islam. Kita sudah ditanamkan ideologi itu dari anti produk orang kafir. Saya rasa bukan rahasia umum, ya. Dan ini bukan suatu framing, ini fakta di lapangan, ya. Membenci orang kafir, ya, anti produknya, ya mau gimana lagi? Apa yang dikatakan oleh Pak Cakra rahmatan lil alamin? Enggak. Dan sampai saat ini kita nggak ada kebebasan. Kalau bukan karena undang-undang yang mengatur di dalam negara, kita nggak bisa beragama dengan benar di Indonesia ini. Cuman untungnya di Indonesia ini ada yang mengatur kebebasan dalam beragama. Ini poinnya. Ya, maka kalau kita lihat sampai saat ini banyak di tempat saya, ya, di tempat saya tuh nggak bisa mendirikan gereja dengan benar. Diseruduk. Siapa yang nyeruduk? Orang-orang pesantren, orang-orang ulama yang menentang. Padahal surat-suratnya jelas. Kenapa anti sekali? Karena memang sudah ditanamkan ideologi ini dan kita nggak bisa menolak ini, gitu loh. Ya, nggak bisa menolak ini. Contoh yang Pak Cakra sampaikan di Aceh ini bukan rahasia umum, teman-teman. Orang perempuan yang nggak pakai jilbab itu mendapatkan hukuman apa, Pak Cakra? Cambuk bukan? Saya tanya. Ya. Dicambuk mereka orang yang nggak berhijab. Artinya bahwa memang ini ditanamkan dan orang yang melanggar mereka dapat konsekuensi dari itu. Jadi di situ tidak ada kebebasan di dalam pemeluk agama, baik di dalam golongannya sendiri maupun di luar golongannya sendiri. Ya saya rasa itu cukup. Itu ayatnya jelas. Ya, saya jelaskan ya. Ya silakan teman-teman. Izin ya, hormat ya. Abang Host, terima kasih. Saya ada di room ini ya. Saya suka sekali dengan Abang Cakra ini. Ilmunya tinggi banget loh. Dan menjelaskan cukup detail banget ya. Saya secara pribadi, saya Protestan ya, izin ya. Saya dari Kota Kupang, NTT. Ya, salam kenal Pak, salam kenal. Salam, hormat diberi. Salam, Tuhan memberkati kota semua dalam ini ya. Jam berapa ini Pak? Kita bersaudara semua lah. Berbeda dalam keimanan, tapi kita bersaudara semua ya. Ujungnya itu. Bahwa kita semua atas seizin pemilik hidup ini kita ada di dunia ini ya. Kan tidak mungkin Allah kita berbeda loh. Memangnya manusianya Abang Cakra yang ada di dunia, apakah Allah itu yang satu Allah A, terus aku Allah B, kan gak mungkin loh. Menerjemahkan dalam keimanan berbeda. Tapi dalam praktek keimanan ya itu sudah nanti jadi soal banyak ya. Ceritanya berat banget. Tapi ada beberapa hal yang saya begini ya. Saya begini ya. Yang pertama kalau saya pribadi mengimani secara kekristenan bahwa memang juru selamat itu Tuhan Yesus sendiri ya. Protestan ya. Konsep dunia itu dan seterusnya.
Saya mau bertanya, ada hal yang prinsip begini ya, dalam surah At-Tahrim ayat 1 itu, bahwa apa yang sudah dihalalkan Allah diharamkan oleh Muhammad untuk kepentingan istri-istrinya. Jadi saya bertanya, sebenarnya siapa yang paling berkuasa loh? Padahal itu firman Allah loh. Saya bertanya ke Bang Caka itu dulu, sebelum sampai ke jilbab nanti ya. Makasih. Ya. Ya, itu bab tahrim ya. Menunjukkan atau tafsiran yang kita dapat baik itu dari hadis atau dari Ibnu Katsir dan lain-lain, itu menunjukkan Allah itu di bawah kuasa Muhammad. Oh, oh iya, iya, iya. Gitu, ya. Iya, betul. Ya. Ya betul, betul, betul ya. Saya pikir memang aneh ya. Di satu pihak kan ini firman Allah loh, firman Allah. Ngapain kok ada proses nego lagi sama Allah itu sendiri? Iya. Padahal di pihak lain Allah itu dia perintah apa, kita harus ikut loh, betul ya. Perintah Allah kan jangan membunuh. Praktek dalam kehidupan nyata, walaupun tidak ditulis, tapi pembunuhan terjadi di sana sini ya, sesama manusia ya. Ya. Tapi kenapa itu ditulis secara detail dalam Quran itu? Itu yang kita bertanya. Berarti ada negosiasi, ada tawar-menawar. Apa firman Allah itu ditulis dalam Quran loh. Itu saya persoalkan itu. Itu yang pertama ya. Yang berikut dalam surat As-Zukhruf ayat 61 ya. Ayat 61 itu bahwa pertanda hari kiamat itu kan Isya, dan jalan yang lurus itu adalah Isya ya. Terus yang berikut dalam hadis Muslim 220, hakim yang adil kan Isya juga. Sering saya sempat diskusi sampai dengan salah satu dosen ya, dokter Bakir ya, orang Malaysia yang ngajar di salah satu universitas di Istanbul, filsafat Islam. Saya pertanyakan itu. Dan saya masih bertanya-tanya lah, bahwa kalau dikaitkan dengan kekristenan dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa di surga. Jadi saya mau penegasan, sebenarnya jalan yang lurus ini yang mana begitu secara keislaman gitu. Makasih. Ya, baik. Terima kasih Pak. Poin yang sangat menarik saya kira. Jalan yang lurus secara singkat, tidak ada yang dimengerti orang Islam yang saya tahu ya, tidak ada yang dimengerti yang lurus itu bagaimana. Karena yang namanya dasar akidah atau modal percaya buta sebagai modal akidah, maka tidak ada kelurusan. Yang dimaksud lurus itu bagaimana? Tidak ada kejelasan terhadap suatu yang memang tidak jelas. Tidak mungkin ada kejelasan. Nah, itu persoalannya. Sehingga kenapa ada modal percaya buta sebagai modal akidah? Ya karena tujuannya memang untuk membutakan mata hati kita ini. Makanya misalkan ada masyarakat Islam yang ingin mencoba mengkritik, menganalisa secara rasional, itu kan langsung dituduh, oh kamu ini sudah berfitnah. Nah, fitnah itu ya diambil satu kesimpulan, bisa dihabiskan nyawanya gara-gara hanya berbeda pendapat. Jadi tidak ada kajian yang kritis atau ruang untuk melakukan satu kajian yang kritis. Yang dimaksud lurus itu, jalan yang benar itu bagaimana? Esensi kebenaran itu bagaimana? Selain daripada hanya mengucapkan, oh ini bagian daripada iman, kita harus yakin. Dan yakin itu pun tidak menjuruskan kepada moralitas dan juga tidak menjuruskan kepada kespiritualitas yang otentik itu bagaimana. Nah, itu persoalannya. Jadi jawaban singkatnya tidak ada jalan yang lurus yang dimaksud itu, kejelasan ke duduk perkara itu bagaimana. Nah, tadi Anda menyebutkan tentang negosiasi ya. Makanya kekuasaan gimana ya? Bahwasanya yang berkuasa dalam Islam itu bukan Allah, bukan Tuhan yang dimaksud. Tetapi yang berkuasa itu adalah ya Nabi yang diyakinkan oleh kaum ulama. Dalam hal ini ya Nabi Muhammad. Makanya ada asbabun nuzul, ada banyaklah dimensi-dimensi yang kita dapat. Kekuasaan itu di bawah tangan Nabi. Sehingga ada hadis dalam Sahih Bukhari, kawan-kawan di bawah bisa mencari diri sendiri nanti, dikatakan begini singkatnya ya,
Al-Quran itu hanya satu kitab, bagusnya untuk untuk nyanyi-nyanyian, untuk hafal-hafal aja, sekedar itu, bukan untuk petunjuk. Nah, Yes. yang yang perlu dijadikan petunjuk adalah kitab hadis. Artinya petunjuk itu tidak datang dari Tuhan, tetapi dari Nabi Mr. M ini. Nah, itu persoalannya. Sehingga kalau Anda perhatikan baik-baik ya, kalau ada diskusi-diskusi atau tulisan-tulisan di surat kabar atau dari buku-buku, itu kan orang Islam sangat meriang tentang kritik terhadap Nabi M ini, Nabi dalam Islam. Kenapa mereka meriang? Karena itulah yang dipertahankan. Orang Islam umumnya ya, bukan semuanya, umumnya sesungguhnya tidak bergantung kepada Tuhan seperti yang mereka klaim. Tidak, dalam praktek tidak ada. Tetapi mereka bergantung kepada narasi-narasi dongeng, narasi-narasi yang ada dalam hadis. Sedangkan hadis itu tidak ditulis oleh Nabi yang dimaksud satupun tidak ada tulis, ada stempel, ini datangnya langsung dari saya sebagai Nabi, ini yang saya maksud, ini tulisan saya. Tidak ada, tetapi ya dari sepulan-sepulan, dikatakan dari sepulan, didengar oleh sepulan-pulan, kemudian dikosipkan oleh sepulan, disangka dibilang pulan-pulan. Kan itu yang kita dapat. Maka tidak ada ketentuan kejelasan daripada apa yang dikatakan oleh Nabi yang dimaksud. Nah, jadi menjawab pertanyaan yang pertama yang Anda tanyakan itu, memang negosiasi itu benar-benaran kalau Anda perhatikan dari adanya sembahyang, itu kan latar belakangnya itu kedongeng semua, itu konspirasi. Nabi melakukan negosiasi dengan Nabi yang lain, bolak-balik sana ke angkasa dengan di atas panggung keledai yang bersayap atau burak. Nah, dalam kenyataan alam itu tidak mungkin selain daripada dongeng belaka. Memang orang Islam ketipu habis-habisan. Kita ditipu secara moral, kita ditipu secara spiritualitas, dan kita juga ditipu secara tujuan hidup. Kalau Anda tanya tujuan hidup kemana, orang Islam tuh nggak tahu yang sesungguhnya, tidak tahu. Iya. Saya tambahin sedikit ya Pak Cakra. Terima kasih untuk penjelasannya. Ya, silakan. Ya, jadi memang kalau kita melihat ya, baik di dalam perintah Allah untuk membukukan Al-Quran menjadi kitab pun tidak ada. Perintah Nabi pun memang tidak ada. Maka itu murni idenya Utsman, karena para mujahidin itu saat itu memang banyak berguguran. Tetapi kalau kita mau jujur teman-teman ya, mau jujur ya, kayak contoh kita membahas tentang surat Al-Baqarah. Al-Baqarah 75 itu jelas sekali, celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka. Nah, mereka beranggapan bahwa ini kepada orang-orang ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Sedangkan di dalam Al-Baqarah ayat yang 147 itu menegaskan bahwa ini adalah kebenaran daripada Tuhanmu, maka dalam kurung Nabi Muhammad jangan pernah engkau ragu. Sedangkan kita tahu bahwa Al-Baqarah ini ayat Makiyah, surah Makiyah. Ya, berarti Makiyah dulu sebelum Madaniyah. Tetapi di ayat yang lain, di surah yang lain, yaitu Yunus 94, di sini Allah juga mengatakan, jika kamu ragu, maka tanyakan ahli kitab. Jika engkau ragu dalam agamamu, Mr. M, engkau tanya ahli kitab. Jadi kira-kira kontradiksi enggak? On off enggak? On off saya katakan. Karena yang pertama turun adalah surat Makiyah, baru Madaniyah. Sedangkan Yunus itu surat Madaniyah. Al-Baqarah itu surat Makiyah. Jadi kalau seandainya ditanya, bagaimana ini kita jawab? Yang pertama adalah tidak ada perintah Allah untuk membukukan Al-Quran. Setuju, kita harus setuju, nggak ada perintahnya. Tidak ada juga perintah Nabi terkait membukukan Al-Quran, nggak ada. Ini murni idenya Utsman. Nah, sekarang kalau kita mau jujur, kapan tafsir? Tafsir itu kapan baru ada? Abad kedua dan abad ketiga tafsir. Nah sekarang kalau seandainya, kalau kita mau renungkan ini lebih dalam, pada saat penafsir ini menafsirkan Al-Quran menurut pikirannya, sekarang kalau kita mau tanya kemana sumbernya, sedangkan sumbernya udah nggak ada. Itu abad kedua Hijriyah. Abad ketiga Hijriyah baru ada namanya ilmu tafsir. Nahu Sorob itu baru ada saat itu. Abad kedua Hijriyah. Sekarang kalau seandainya sumbernya udah nggak ada, pada saat ulama ini menafsir, salah atau tidaknya mereka mau tanya ke siapa? Nah ini jadi blunder sebenarnya. Maka banyak sekali ayat-ayat yang kemudian bertentangan dengan ayat itu. Saya contoh di dalam tentang Isa. Ini yang menjadi fokus kita pada malam hari ini terkait Isa di dalam Al-Quran dan Yesus di dalam Alkitab.
Iya. Kita tidak bisa pungkiri bahwa di dalam Al-Quran 75% itu mirip dengan isi Bible. Setuju ya? Setuju, Itu setuju, setuju. 75%. Tetapi kalau kita lihat tentang tokoh Isa aja di dalam Al-Quran itu ada kemiripan. Ya. Saya ambil surat Maryam 17, di sana ruhana yang kemudian menjadi laki-laki yang sempurna. Apa itu ruhana? Ruhana itu menurut kaidah bahasa Arab, gramatika bahasa Arab, itu ruh kami. Kami di sini siapa? Berarti dari ruh kami menjadi laki-laki yang sempurna sehingga Maria itu bisa melihatnya. Dari ruh itu kemudian ditiupkan kepada farjahannya Maria. Yang dikandung Maria adalah ruh kami. Di mana ayatnya di Al-Anbiya 91. Maka penjelasannya di dalam An-Nisa 171. Dari kalimat dan ruhnya. Jangan engkau mengatakan tiga, sesungguhnya Maha Suci Allah memiliki anak. Subhanahu ayakulala walad. Saya setuju. Saya banyak diskusi dengan Muslim bahwa arti yang benar itu betul begitu. Nah, ini yang kemudian ditolak. Oke, ada lain, ayat yang lain. Di sana menegaskan, berarti kita sepakat bahwa Isa ini dari kalimat dan ruhnya. Setuju dong, ayat itu jelas menegaskan itu. Karena yang dikandung Maria adalah ruhina, Al-Anbiya 91. Kemudian apakah Isa ini wafat? Wafat. Ali Imran 55 menegaskan bahwa ini mutawafika. Ini mutawafika berarti artinya wafat, almarhum. Berarti yang metong di sini juga kita harus setuju. Yang metong itu yang dari kalimat dan ruhnya. Kemudian mengambil wujud manusia lahir dari perawan Maria, Siti Maryam. Selesai. Sebenarnya nggak ada masalah. Tetapi yang jadi masalah adalah ayat-ayat yang lain yang mengaburkan bahwa Isa diserupakan. Isa tidak metong, sedangkan Ali Imran 55 metong. Jadi gimana dong? Kontradiksi ya. Di satu pihak begini ya, izin ya. Satu pihak bahwa kita saudaraku Muslim mengimani bahwa itu firman Allah ya. Tapi saling kontradiksi, Abang sudah menjelaskan tadi ya. Terkait dengan Isa memang ada ayat yang diserupakan, tapi dalam surah Maryam 33 itu kan sebut secara jelas loh. Berarti dan seterusnya dan dibangkitkan kembali ya. Tapi ada hal yang saya mau pertanyakan ya, dalam terjemahan Quran ya dari Kementerian Agama ya sering pakai kata kami ya. Kalau kata serupa itu kan urusan dalam keimanan abang masing-masing lah. Tapi surah Maryam juga menjelaskan, Maryam 33 ya, Isa itu kan pada akhirnya mati, dikubur dan dibangkitkan ya. Maryam ayat 33 ya. Kemudian yang berikut ya, bahwa ada satu hal yang beta bertanya-tanya ya, kata orang Kupang ya, beta tuh saya. Jadi begini, loh ada terjemahan dalam Quran kan sering dipakai kata kami ya. Kita sepakat bahwa ini manusianya Isa ini istimewa banget loh. Istimewanya begini ya, terkemuka dunia dan akhirat, kalimatullah ya. Terus dia ya adalah dia ditiupkan oleh ruh Allah dalam kandungan Maria dan seterusnya. Dan masih banyak hal yang menempatkan Isa itu begitu istimewa banget loh. Termasuk juga mujizat yang Isa perbuat itu kan dijelaskan juga dalam Quran. Tapi mungkin poinnya di situ adalah begini ya, bahwa napas hidup kita ini kan Allah yang punya loh. Dan kan dia bisa bangkitkan orang mati. Dalam Markus 2 ayat 5 dia menyatakan secara tegas bahwa ketika orang lumpuh, dia hanya bilang loh, dosamu sudah diampuni, dan dia orang lumpuh itu menjadi berjalan kembali. Dia mengendalikan alam semesta. Ketika berjalan sama murid-muridnya, dihempas, ditantang oleh badai dan gelombang dan seterusnya, angin kencang dan dia teduhkan. Kemudian yang begini ya, saya pikir hal yang paling utama begini ya. Kekristenan menempatkan bahwa Isa itu pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi, ada rumah di Bapakku, banyak tempat untuk aku sediakan bagi kamu yang beriman kepadanya. Terus yang berikut, dia awal yang akhir ya. Awal dan akhir itu dalam Wahyu 20 ayat 13, Wahyu 1 ayat 8 ya. Itu kan jelas banget loh. Apakah itu mungkin dikaitkan dengan terkemuka dunia dan akhirat, kata Quran ya. Kemudian yang berikut ya, sebenarnya ketika tuh Yesus dalam penderitaannya ya, dia berdoa, kan datang si Elia dan Musa itu berdoa kepada Allahnya ya, secara manusiawi dia benar ya. Saya kan diwinator ya, Protestan ya. Secara manusia dia berdoa, tapi yang datang itu kan Elia sama Musa.
Tapi ada hal yang khusus spesifik begini ya abangku ya. Dalam Matius 28 ayat 18 itu dia penguasa surga dan bumi. Penegasannya di Filipi 2 ayat 10 ya. Dia berkuasa surga, bumi, di atas bumi dan di bawah bumi. Luar biasa banget orang ini, dan dia akan datang sebagai hakim adil, dan itu untuk seluruh umat manusia loh, bukan orang Kristen loh. Kepercayaan kita Kristen seperti itu. Jadi mestinya dalam hal penghakiman ini kan kuasa Allah itu sendiri kan. Harusnya kan Allah itu sendiri yang datang menghakimi kita. Kenapa Isa? Kenapa Yesus yang dikasih kesempatan untuk menghakimi kita? Tetapi prinsipnya sama, bahwa Allah itu tidak bisa diserupakan dalam bentuk apapun. Kata firman Tuhan ya, baik di Quran maupun di kitab kita ya, Bible kita Kristen. Tapi ada hal-hal yang memang luar biasa banget. Cerita tentang Isa ini manusia yang istimewa. Baginda Nabi Muhammad juga menempatkan dia istimewa banget ya. Jadi saya berpikir ekstra, sebenarnya apa yang Allah mau dalam perbedaan kehidupan keimanan kita. Padahal izin ya, saya sudah bilang tadi di bagian awal bahwa kita tidak mungkin datang atas seizin pemilik hidup ini kan berbeda-beda. Ada pemilik hidup A, B, C dan seterusnya. Datang dengan keimanan, tapi ujungnya satu. Tapi bagi kekasih Tuhan Yesus ya itu. Jadi poin pentingnya bahwa kehidupan kita ini pada akhirnya cuman sementara aja, bersiara hidup kita dulu cuma sementara, tapi pada akhirnya hakim yang adil itu akan menentukan berapa besar dosa dan salah kita sesuai neraca pertanggungan hidup dalam kehidupan kita selama di dunia. Kita hidup dunia cuma sementara aja, tapi hakim yang adil itu Tuhan Yesus ya. Jadi saya pikir luar biasa banget ya, dikaitkan dengan dia penguasa surga dan bumi dan seterusnya. Dalilnya tadi saya sudah sampaikan. Jadi mohon izin ya, sebenarnya Allah itu siapa ya? Saya juga banyak tanya, tapi kenapa orang ini kok dikuasa besar banget loh? Berarti dia Allah itu sendiri. Kesimpulan saya secara pribadi ya, mohon maaf izin ya. Makasih. Ya, kita buka Al-Hajj 40. Palis bisa tolong bukakan Al-Hajj, surat Al-Hajj ayat 40. Ya. Tolong bacakan. Al-Hajj ya. Sebentar. Terjemahannya ya, saya kan tidak bisa bahasa Arab. Ya, boleh nggak apa-apa. Supaya di bawah juga mengerti, banyak Islam yang nggak bisa bahasa Arab, Pak, banyak. Bisa, tapi nggak tahu artinya apa ya. Al-Hajj ya. Itu apa, surah berapa ya? Ketik aja Al-Hajj double J Al-Hajj 40. Saya sambil makan ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Al-Hijr, bukan ya, Al-Hajj ya. Oke, sambil nanti cari ini coba Al-Hajj 40 ya. Ya. Sambil nanti cari boleh Bang Cakra, izin, hormat. Mantap banget loh. Kena ini, kena apa? Kena pelanggaran ya teman-teman ya. Oh, kena pelanggaran ya. Biasa kalau kita bongkar kebenaran di bawah pasti panas. Saudara Gusin di bawah ya, kita diskusi ya. Ini beda tapi kita saudara ya, melengkapi kesana keimanan kita aja ya. Ya, Dek, kemana tadi kau turun, Dek? Kena apa? Tapi jaringan apa gimana? Mau benerin jaringan. Oh, benar jaringan. Oke. Jaringan benerin. Ini Iya, baru bentar bener. ya, Kaki, nanti saya kasih waktu ya buat Bantuin loh yang di bawah, saudaraku Muslim atau Kristen, tolong bantu tap supaya komal ini kuat ya. Kita diskusi baik-baik, kita diskusi santuy. Ya silakan mungkin saudara kita, saudara Al-Hajj 40. Alas 40 ya. Oke. 40 ya. Saya nggak tahu bahasa ini.